Ya teman-teman, kembali lagi dengan saya Krisna Sudiono, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara untuk melakukan deposit di Indodax ya. Kalau misalkan teman-teman lihat ke sini ya otomatis teman-teman udah tahu ya Indodax itu aplikasi apa ya. Nah, sekarang cara untuk deposit Indodax itu sendiri. Jadi menaruh uang di sini. Oke lah kalau gitu. Yang pertama yang dibutuhkan itu adalah koneksi internet ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman harus punya akun Indodax-nya dulu. Kalau misalkan belum, buat dulu boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tapi harus buat kalau mau deposit ya teman-teman. Selanjutnya kita mulai aja ya teman-teman. Nah, kita masuk ke situsnya dulu Indodax. Nah, masuk ke situs Indodax. Setelah itu pilih yang atas tuh indodax.com, jangan lupa, jangan indodax. Apa gitu, jelas .com ya teman-teman, agar tidak kena scam. Setelah itu klik masuk. Nah ini kemudian ini adalah prosedur biasa ya teman-teman. Kalau misalkan udah sering ya ini udah terkenal lah, udah biasa banget bagi kalian. Loginnya masukin email saat daftar, kemudian passwordnya, kemudian eh, ikuti tes itu, bisi kalian robot, kemudian kalian buka Gmail kalian, lalu hmm, lihat atau cari, maksudnya cari verifikasi verifikasi emailnya ya. Ini saya coba tunjukkan yang saya ya. Nah, carinya bisa di kotak masuk atau di folder spam ya teman-teman. Nah, setelah itu diklik di bawahnya, di dalamnya maksudnya. Kalian sudah masuk. Nah, setelah masuk ini close aja emailnya, udah nggak penting kok. Yang penting Indodocs-nya tidak di close ya. Setelah itu perhatikan bahwa di akun saya memang kosong teman-teman ya. Tidak ada deposit sama sekali, itu 0 rupiah, 0 IDR. Nah, untuk deposit kita klik depo WD itu. Klik. Nah, nanti setelah itu ada wajib dibaca dulu. Jadi harus jelas. Kalau misalkan di sini ditulisnya nama Krisna Sudiono, berarti harus Krisna Sudiono untuk depositnya ya. Selanjutnya teman-teman lanjutkan, tulis jumlah depositnya, itu bebas minimal 10.000. Yang kedua, sumber dananya itu yang sekarang akan kita coba itu menggunakan menggunakan transfer bank, virtual account dan sebagainya. Klik, lalu lanjutkan. Nah, setelah itu kita pilih ke bawah, ada transfer ke virtual account. Di sini ada banyak bank ya teman-teman. Nah, untuk sekarang saya ingin mempraktekannya itu menggunakan virtual account mandiri. Sebetulnya ini bisa berlaku juga untuk semua jenis ini akan berlaku juga untuk virtual account Sinarmas, Permata, BNI, Maybank, dan Mandiri juga. Nah, yang perlu kalian ketahui teman-teman bahwa saya coba di Mandiri nih. Nah, ketika saya buka Mandiri, itu ada pilihannya, ada dua. Ada transfer dan ada pembayaran pakai virtual account. Nah, kan kalau dulu kita itu untuk deposit harus klik ke virtual account ya teman-teman ya. Multi payment, kemudian ke virtual account. Nah, sekarang uh, memang caranya sudah ganti, jadi tidak pakai virtual account lagi, jadi kita tidak perlu klik ke link play lagi teman-teman ya. Perhatikan, tidak perlu pilih link pay lagi, atau tidak perlu melakukan pembayaran multi payment maksudnya. Nah, sekarang kita memang benar-benar harus transfer menggunakan ke akun Mandiri, ke Bank Mandiri. Jadi asumsi kita harus pikirkan bahwa sekarang kita transfer ke rekening mandirinya sendiri itu. Nah, saat ini saya coba lanjutkan. Nah, di sini ada teman-teman harus sering baca ya, pastikan nomornya harus benar, terus nomor rekeningnya Depok Krisna Sudiono, dan pada saat transaksi pun harus tertulis namanya Depok Krisna Sudiono begitu. Nah,
Sekarang saya mau menjelaskan lagi teman-teman. Kalau misalkan di M-Banking nih, kita buka M-Banking. Misalkan saya pakai Mandiri Mobile Banking. Kemudian kita mau deposit ke Mandiri Mobile Banking ini. Kan ada dua pilihan ya, bisa pakai transfer atau bisa pembayaran yang PlingPay barusan. Kita sudah tahu bahwa PlingPay sudah tidak berguna lagi dan kita bisa transfer. Yang disayangkan di transfer itu ada dua pilihan, transfer antar bank dan transfer sesama mandiri. Keduanya tidak bisa dilakukan karena ketika teman-teman masukkan nomor rekening yang ada di Indodax ini, maka hasilnya akan invalid atau tidak bisa ditransaksikan. Namun ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan, yaitu transfer menggunakan bank lain ya. Menggunakan bank lain itu misalkan kita pakai mobile banking BNI. Nah, ketika kita pakai mobile banking BNI, nah kita bisa melakukan transfer. Kita pilih nama banknya, kita pilih kode banknya, nanti kita masukkan rekening, nanti ada nama rekening Depok Krisna Sudiono. Tapi kalau dari mobile banking Mandiri itu sendiri tidak bisa. Begitu juga ketika kita coba menggunakan misalkan mobile bankingnya BCA atau bank-bank lain ya, itu bisa. Nah, yang perlu saya ingatkan teman-teman, karena sekarang ini pakai Mandiri, maksudnya kalau misalkan transfer antar bank itu akan kena cas 6.500 ya. Nah, untuk menghindari, kalau misalkan teman-teman mau ya boleh, tapi kalau misalkan nggak mau, kita bisa pilih menggunakan pembayaran seperti pakai Dana teman-teman, pakai Dana ya. Nah, untuk sekarang saya mau coba praktikkan menggunakan Dana aplikasi. Nah, teman-teman pasti tahu yang namanya aplikasi Dana. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga, kalau misalkan pakai Dana itu harus akunnya sudah premium agar bisa transaksi ke bank, ke rekening bank. Oke lah, kita coba buka mandirinya, kita buka aplikasi Dananya teman-teman ya. Ini juga berlaku untuk OVO ya teman-teman ya, karena saya yakin ini bisa digunakan untuk OVO juga begitu. Sekarang kita buka aplikasi Dananya. Setelah buka aplikasi Dana, kita login dulu teman-teman, masukkan PIN-nya. Oke. Kita masukkan PIN, setelah masukkan PIN, kita ke pilihan send di atas. Setelah send, terus klik send to bank account. Setelah itu send to bank account lagi yang ada tanda plusnya. Setelah itu masukkan detail informasi yang terdapat di Indodax ya teman-teman. Ada Mandiri, akun numbernya sesuai dengan yang di Indodax. Untuk alias itu bebas, bisa kosong juga. Kemudian masukkan amonnya 20.000. Nah, setelah itu klik set amount, lalu pilih pembayarannya, confirm, pakai Dana balance juga. Nah, nanti akan ada confirmation page. Nah, di confirmation page ini teman-teman bisa lihat di atasnya Depok Krisna Sudiono, berarti sudah sama sesuai dengan petunjuk di Indodax itu sendiri. Setelah itu kita confirm, masukkan PIN-nya. Setelah itu payment sukses. Nah, setelah payment sukses, teman-teman tinggal menunggu beberapa saat hingga kalau di saya sih mungkin 5 menit ya, 10 menit kalau nggak salah. 10 menit sampai masuk ke akun saya. Setelah masuk, teman-teman bisa lihat di notifikasi, atau enggak teman-teman bisa lihat estimasi nilai asetnya itu sudah bertambah di 17.000 dari depositnya sebanyak 20.000. Kenapa aja 17.000? Karena tadi teman-teman kalau membaca untuk setiap transaksi yang setiap teman-teman deposit, maka akan dipotong 3.000 di saldonya gitu. Di samping kalau teman-teman mau deposit antar bank, berarti ya ditambah 6.500, jadi 9.500. Oleh karena itu saya menggunakan Dana agar adminnya cuman 4.500. Kalau di bawah 50.000
Kalau di atas 50.000 depositnya berarti uh, tidak ada beban biaya yang perlu ditambahkan untuk administrasi. Nah, dari sini saya ingin menyarankan kepada teman-teman kalau misalkan mau melakukan deposit, usahakan nominalnya lebih dari 50.000 agar kalau pakai Dana atau pakai OVO itu tidak terkena biaya administrasi ya. Satu itu. Yang kedua, jangan heran kalau misalkan akan terpotong 3.000 setiap deposit karena itu sudah ketentuan dari Indodax itu sendiri. Begitu teman-teman. Nah, sekian penjelasan dari saya, barangkali bermanfaat. Sampai bertemu video selanjutnya. Oh ya teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditambahkan atau ada hal-hal lain yang ingin teman-teman request ya ke saya, nanti saya coba buatkan videonya. Terima kasih.